Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar dan menerima sapaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15. Demikian tertulis di sana. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun dalam jemaat berhimpun banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, menurut suku, bahasa, adat istiadat, pendidikan, pekerjaan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Namun mereka harus benar-benar dapat hidup sebagai persekutuan yang mau mengerti satu dengan orang lain. Di dalam jemaat ada pria, wanita, orang dewasa, orang kecil, orang sehat, dan orang sakit, orang kuat, orang lemah, orang kaya, dan orang berkekurangan. Situasi yang demikian menggambarkan bahwa jemaat merupakan organ atau badan yang hidup, di mana terdapat berbagai-bagai anggota yang berlainan bentuknya, yaitu misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, dan lain sebagainya. Keberaneka-ragaman itu, anggota-anggota dapat saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada yang menganggap dirinya lebih berharga atau lebih tinggi. Dalam suatu organ yang hidup, bila tangan terluka, sesungguhnya tidak hanya tangan saja yang menderita, melainkan seluruh tubuh merasakan kesakitan. Apabila mata sakit, bukan hanya mata saja yang menderita, melainkan seluruh tubuh. Orang Kristen sebagai tubuh Kristus hendaknya seperti itu. Setiap anggota turut merasa berduka dan bersuka cita dari teman-teman seimannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan adalah Maha Penyayang. Justru karena itulah Dia menyuruh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita yang dilanda penderitaan yang sangat dalam. Yesus turun ke dunia ini agar kita tidak hidup secara individualistis, melainkan hidup saling mengasihi dan sayang menyayangi. Kita sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk mencerminkan Tuhan Yesus
di dalam gerak-gerik hidup kita. Kita tidak dapat menggambarkan keadaan seandainya kekristenan tidak dilandasi kasih. Amin. Marilah kita memohon sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas sejaroh, sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati.